Ya, perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan pegiat HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berlanjut hingga ke persidangan. Luhut membantah semua tudingan terhadap dirinya yang terlibat bisnis tambang di Papua. Kamis 8 Juni 2023, suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memanas seiring berlangsungnya persidangan pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Hadir sebagai saksi persidangan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam persidangan, Luhut membantah tudingan dirinya terlibat bisnis tambang di Papua, sebagaimana yang disebut dalam konten YouTube Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya". Luhut juga mengaku tersinggung atas sebutan penjahat karena dirinya merupakan mantan prajurit. Akibat video tersebut, Luhut sempat melayangkan somasi sebanyak 2 kali. Luhut meminta pihak Haris dan Fathia untuk meminta maaf. Pihak Haris dan Fathia pun merespon somasi Luhut. Namun pihak Luhut menilai jawaban somasi itu belum sesuai hingga akhirnya menempuh jalur hukum. Jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut Lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan saat saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, dia sudah damai, dia minta maaf terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti gimana? Saya ini 76 tahun pakai. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan kepada yang mulia bahwa saya merasa sangat-sangat sakit, dan ini menyangkut kepada anak cucu saya karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Luhut menjelaskan semua izin pertambangan harus melewati izin dari Dirjen Minerba Kementerian ISDM. Untuk mendapatkan izin tersebut, harus ada tender sehingga tidak ada yang ditutupi. Luhut juga mengaku sudah mundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Toba Sejahtera setelah menjabat sebagai Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Namun, Luhut masih menjadi pemegang saham sebanyak 99%. PT Toba Sejahtera merupakan perusahaan energi yang didirikan Luhut pada tahun 2004 yang berfokus pada pertambangan, batubara, minyak dan gas, serta pembangkit listrik. Apakah PT Toba Sejahtera dan PT Toba Komdel Mandiri ini masih dalam satu induk perusahaan, anak perusahaan? Sepanjang yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara tahu dan mengetahui bahwa PT Toba Komdel Mandiri ini pernah ada hubungan menjajaki bisnis kegiatan pertambangan dengan PT Madinah Protoain? Saya tidak tahu persis, tapi tadi malam saya tanya kepada lawyer kami, dia bukan lawyer, legal kami di kantor, itu mengatakan memang pernah ada orang mengaku-ngaku begini-begini, tapi kami sudah tulis surat resmi tahun 2017, tidak ada hubungannya dengan kami, dan surat itu saya kira ada. Secara legal formal memang tidak ada hubungan, saudara? Tidak ada sama sekali. Perlu dipertegas lagi, saudara saksi, tidak ada hubungan? Tidak ada sama sekali yang mulia. Dan itu ada surat bukti 2 kali dikirimkan tertulis tahun 2017, 2018 seingat saya. Dalam perjalanan kasus ini, Haris Azhar selaku terdakwa pencemaran nama baik Luhut juga mengaku difitnah bahwa dirinya meminta saham atas PT Freeport Indonesia. Ia mengaku menghubungi Luhut karena kapasitasnya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang hidup di wilayah tambang Freeport. Yang ketiga soal saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan. Kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu? Karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham. Bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati kabupaten ini tidak berhasil, maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves. Mereka bilang, Pak Haris kenal kah? Kenal. Saya coba informal.
Lokasi tambang ini dipermasalahkan oleh Haris dan Fathia adalah di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Blok Wabu merupakan bekas wilayah tambang PT Freeport Indonesia. Namun sejak 2018, blok ini jatuh ke tangan pemerintah dan belum ada yang mengelolanya hingga kini. Perseteruan antara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti masih akan terus berlanjut. Pembuktian di persidangan akan menjadi jawaban siapa yang salah, siapa yang benar.